Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya petani kakao? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan selalu diberikan rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini saya berada di kebun petani. Ini adalah salah satu kebun contoh yang kita budidayakan dari penanaman. Ini usianya sekitar 4 atau 5 tahun. Di sini terdapat klon MCC 02 45, ada juga MCC 01, ada Sulawesi 2, ada BB 01 sebagai pejantan. Jadi kebun ini kami selalu pantau sebagai petugas lapangan. Sekitar 2 minggu sekali itu selalu rutin dalam pengecekan untuk budidayanya, dari segi pemangkasan, pemupukan, sanitasi, dan lain-lainnya. Jadi tetap kita bina. Tujuannya adalah sebagai contoh untuk petani kakao di dekat sini. Selain itu, tujuan kita membuat kebun contoh ini adalah untuk meningkatkan produksi, bahwasannya apa yang telah kita bina dari awal sampai sekarang itu menampakkan hasil produksinya. Bisa kita lihat ini masih musim trek, tapi masih terdapat buah. Ini salah satu contoh MCC 01, usianya sekitar 4 tahun lebih. Jadi beliau yang memiliki kebun ini sudah melakukan perawatan. Bisa kita lihat pemangkasannya sudah baik dan benar. Jadi sebelum petani ini melakukan perawatan, itu selalu konsultasi dan koordinasi dengan petugas lapangan, termasuk saya sebagai petugasnya. Jadi untuk melakukan perawatan kakao itu kita tidak bisa melakukan perawatannya secara monoton. Jadi harus kita sesuaikan dengan kondisi kebun, kondisi tanaman. Harus kita sesuaikan. Karena apa? Setiap kebun itu berbeda-beda. Berbeda-beda dalam masalahnya. Contoh, hama dan penyakit. Kalau kita menangani masalah hama dan penyakit, kita hanya melihat dalam satu konteks, itu nggak bisa. Jadi kita harus tinjau ke kebun, kita riset terlebih dahulu, baru kita bisa melakukan penanganan. Itu adalah cara yang efektif untuk melakukan budidaya kakao. Jadi nggak bisa kita samakan kebun satu dengan kebun lainnya. Jadi di sini kita terapkan hal seperti itu. Dan untuk petani-petani yang lain, untuk kedepannya saya harapkan untuk melakukan perawatan kakao itu jangan melihat dari kebun orang lain, tapi kalau untuk sebagai contohnya bisa. Karena apa? Itu tadi, kebun kita sama kebun petani lain itu belum tentu sama. Contoh pemangkasannya, kita melakukan pemangkasan di kebun ini sudah baik, dicontoh sama petani lain di kebunnya dengan hasil yang sama, belum tentu juga itu yang pas. Kenapa? Karena kita tengok juga dalam faktor lain. Di kebun ini bagaimana, ada penaungnya atau bagaimana. Contoh penaung itu kayak kelapa, durian, alpukat. Nah itu dia. Nah bagaimana juga di kebun kita, apakah ada pohon pelindung yang mencukupi? Kalau belum mencukupi, berarti kita pemangkasnya tidak bisa terlalu ekstrim. Karena apa?
Karena kalau musim masuk kemarau itu terlalu terkena cahaya matahari, jadi terlalu panas. Nah, seperti ini nanti akan kita sampaikan, ini tidak boleh ada. Tunas-tunas air ini harus dibuang. Nanti akan kita sampaikan kepada petaninya. Dan untuk melakukan perawatan ini kita melakukannya mungkin akan melibatkan beberapa orang ya sebagai pekerjanya, karena kalau untuk merawat kita andalkan petani langsung mungkin nggak bisa, ataupun dari petugas lapangan juga nggak bisa kita melakukan kerja ini dalam satu hari. Mungkin tugas dari staf lapangan termasuk saya ini adalah mencontohkan atau kita memberitahu informasinya, begini perawatan yang baik dan benar. Itu dia. Mungkin ada petani yang mau sharing-sharing, bisa nanti di kolom komentar kita bisa sharing di situ. Jadi saya ini bukan menggurui, jadi kita ini sama-sama belajar. Mungkin bisa di kolom komentar dituliskan di situ bagaimana pengalamannya melakukan perawatan kakao, karena setiap daerah kan berbeda-beda cara penanganannya. Karena apa? Dari cuaca dan apanya kan berbeda juga itu. Kebetulan posisi saya ini, kebun ini ada di Aceh Tenggara. Aceh Tenggara, di desa Pasar Puntung, Kecamatan Semadam. Jadi saya berada di Aceh Tenggara. Terus kemudian kita juga menyediakan entres bagi petani yang membutuhkan. Kita menyediakan entres, bisa kita kirim keluar kota. Nanti tinggal di kolom komentar bisa kita saling koordinasi yang membutuhkan entres. Nah, ini untuk pohon ini mungkin udah sekitar 5 tahun ke atas, nanti bisa kita buat sambung samping karena tanamannya sudah lumayan besar dan sudah lumayan tua. Jadi akan kita peremajaan lagi menggunakan sambung samping agar menjadi tanaman baru. Nah, ini contohnya sudah kita melakukan sambung samping. Jadi ini adalah bentuk sambung samping. Kita bisa lihat batang utamanya sudah ditebang karena sambungannya sudah berbuah. Jadi begitu tekniknya. Setelah kita sambung samping, jangan langsung ditebang, karena kalau kita langsung tebang kita nggak ada penghasilan. Kita tunggu sampai dia berbuah sambung samping baru tebang batang utama. Mungkin untuk informasi ini saya minta maaf kalau informasinya nggak tersusun rapi ya, karena saya juga buat video ini mendadak. Selagi dapat waktu saya buat video ini untuk informasi bagi petani-petani yang masih belum mengerti atau belum paham dalam perawatan kakao. Nah, ini adalah contoh nih tanaman yang mati nih.
ini mati. Bisa kita lihat daunnya sudah gak ada ya, hanya sedikit. Jadi ini sebetulnya cara penanganannya harus ditebang dan dibongkar. Kemungkinan ini masih kemungkinan ya, ini terkena jamur akar makanya mati. Tapi harus kita riset terlebih dahulu supaya penanganannya tidak salah. Jadi kita analisis, kita analisa secara mata dulu, baru nanti kita riset dan melakukan penanganan. Nah, MCC 02 45 45. Kalau di Aceh Tenggara banyak pakai klon 45 karena bijinya besar-besar, produksinya bisa ya lumayan lah bagi petani. Makanya di Aceh Tenggara ini suka yang klon 45. Dan untuk informasi lebih lanjut, 45 itu lebih cocok ditanam dengan BB01 di satu lahan. Nah. Kalau dengan S2 bagaimana? S2 juga bisa, tapi yang kompatibel sebetulnya itu 45 sama BB01, itu lebih kompatibel, lebih cocok dia. Kalau sudah tertanam bagaimana? Ya kalau sudah tertanam ya sudah, tidak masalah. Ini karena anjuran saja, anjuran ke depannya. Bagi petani yang menanam, sebaiknya menggunakan MCC 02 atau 45 dan BB01. Untuk penanaman BB01-nya ditanam merata di kebun. Sekitar 30% BB pejantan, sisanya 70%-nya MCC 02 atau 45. Nah, ini. Untuk tanaman pelindung di kebun ini menggunakan durian. Ini ada juga kelapa, ada juga durian. Kemarin juga kita sudah sisip ya untuk tanaman pelindungnya, durian dan pisang sebagai penutup tanaman yang belum terlindungi. Sekitar ada berapa pisang? Sekitar ada 10 atau 15 pisang di sini. Jadi gunanya untuk menyisip aja, nyisip di antara tanaman kakao ini agar nggak terlalu terkena sinar matahari. Oke, mungkin kedepannya saya akan buat video lagi. Tapi gitu, saya minta maaf sekali lagi, video saya ini mungkin nggak tersusun rapi dalam penyampaian ataupun secara struktur perawatan kakao ya. Karena sekali lagi saya membuat video ini juga mendadak, apa yang saya temui itu yang saya videokan. Jadi untuk petani kakao, saya berharap dan mudah-mudahan petani-petani kakao kita semakin semangat dalam menanam dan dalam budidaya kakao. Karena mudah-mudahan harga kedepannya lebih menarik lagi dan akan meroket lagi seperti yang kemarin. Memang untuk sekarang di tanggal 9 April harga turun ya. Mudah-mudahan nanti masuk panen raya harga kembali meroket dan bisa menjadi penghasilan bagi petani-petani. Oke. Mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan hari ini. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf.
Dan untuk petani-petani yang mungkin melihat video ini, bisa kita sharing di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.